Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah Buyung, seorang penjual sate kambing. Warungnya sederhana, terbuat dari kayu dan atap daun rumbia, namun aroma daging kambing yang dibakar layaknya menyambut setiap orang yang lewat. Buyung adalah sosok yang ramah, selalu menyapa pelanggan dengan senyuman dan menjelaskan resep rahasia sate yang diwariskan dari ayahnya. Namun, 2 bulan terakhir, semua itu berubah. Setiap pagi, Buyung membuka warungnya dengan penuh harapan, namun harapan itu seringkali sirna saat melihat bangku kosong. Hanya segelintir pelanggan yang mampir, dan mereka pun datang hanya untuk membeli 1 atau 2 tusuk sate. Di tengah desakan hutang yang terus menggunung, Buyung merasakan bebannya semakin berat. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan bagaimana cara menghidupi keluarganya. Maria, istrinya, seringkali menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran, seolah bisa membaca kebimbangan di hatinya. Suatu malam, ketika Buyung pulang dari warung, ia melihat anak-anaknya, Rani dan Dodo, tidur lelap di ranjang kecil mereka. Melihat wajah mereka yang polos dan tak berdosa, hati Buyung terasa hancur. Ia teringat betapa bahagianya mereka saat berlari-lari di sekitar warung, menikmati sate kambing yang dibuatnya. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Gumamnya, menunduk dalam-dalam. Di tengah kebuntuan pikirannya, Buyung teringat pada Kang Tisna, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai peramal dan dukun di desanya. Banyak orang mengatakan bahwa Kang Tisna memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang terdesak. Mungkin aku harus menemui Kang Tisna, pikir Buyung, berharap lelaki itu bisa memberikan solusi untuk masalahnya. Keesokan harinya, Buyung pergi ke warung kopi tempat Kang Tisna biasa menghabiskan waktu. Suasana di sana ramai, tetapi Buyung merasa terasing. Ketika ia melihat Kang Tisna duduk sendirian di pojok, hatinya berdebar. Ia menghampiri lelaki tua itu, yang memandangnya dengan sorot mata tajam dan penuh misteri. Buyung, kau terlihat lelah, kata Kang Tisna, seolah bisa membaca pikiran Buyung. Apa yang mengganggumu? Dengan berat hati, Buyung menceritakan semua kesulitan yang dihadapinya. Ia menjelaskan bagaimana warungnya sepi pembeli dan hutang yang terus menumpuk. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Kang. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kang Tisna terdiam sejenak, lalu berkata, kalau kau butuh uang cepat, ada cara yang bisa kau coba. Namun, itu bukanlah jalan yang mudah. Itu adalah pesugihan. Mendengar kata pesugihan, Buyung terkejut. Ia pernah mendengar cerita-cerita menakutkan tentang orang-orang yang terjerat pesugihan. Namun, saat melihat wajah Kang Tisna yang serius, pikiran itu mulai mengusik ketenangannya. Pesugihan, apa itu? Tanyanya ragu. Pesugihan adalah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, tetapi ada harga yang harus dibayar. Setiap ritual memiliki konsekuensinya sendiri, jawab Kang Tisna. Kau harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang berharga. Buyung merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan keluarganya, tetapi di sisi lain, ia takut akan konsekuensi dari tindakan tersebut. Apa yang harus aku korbankan? Tanyanya, suaranya bergetar. Kang Tisna menatapnya dalam-dalam. Kau harus mengorbankan jiwa dan darah dari orang yang paling kau cintai. Itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Ketika mendengar itu, Buyung merasakan jantungnya berdegup kencang. Mengorbankan orang yang dicintainya, itu adalah keputusan yang sangat sulit. Namun, saat memikirkan keadaan keluarganya, rasa putus asa mulai menggerogoti pikirannya. Ia merasa tidak ada pilihan lain. Baiklah, Kang, jika itu satu-satunya cara, aku akan melakukannya, jawabnya, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Malam itu, Buyung pulang dengan pikiran yang bercampur aduk. Ia menatap istrinya yang sedang menyiapkan makan malam, dan anak-anaknya yang bermain di luar. Dengan air mata yang hampir tumpah, ia berpikir tentang apa yang akan ia lakukan demi keluarga. Keputusasaannya semakin dalam, dan langkah selanjutnya menuju gelapnya dunia pesugihan sudah diambang pintu. Keesokan harinya, Buyung bangun dengan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya.
Setiap detik terasa berat, menghimpit dadanya seolah ada beban tak terlihat yang mendorongnya untuk segera mengambil keputusan. Ia tahu, jika ia ingin menjalani ritual pesugihan, ia harus segera menemui Pak Wangsa, dukun yang direkomendasikan oleh Kang Tisna. Setelah menyiapkan sarapan untuk Maria dan anak-anak, Buyung berpamitan untuk pergi ke pinggir hutan. Hatinya berdebar-debar, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rimbun, merasakan angin sejuk yang berhembus, seolah alam berusaha menenangkannya. Namun, setiap langkah semakin menguatkan rasa takut dalam dirinya. Setibanya di rumah Pak Wangsa, Buyung disambut oleh suasana yang sangat berbeda. Rumah dukun itu terletak di sebuah lahan luas, dikelilingi tanaman liar dan bunga-bunga berwarna-warni yang tampak indah, namun juga menakutkan. Dengan pintu kayu tua yang berderit, Buyung merasa seolah memasuki dunia lain. Aroma asap kemenyan memenuhi udara, memberikan kesan mistis yang sangat kuat. Pak Wangsa muncul dari balik tirai, mengenakan pakaian putih yang terlihat bersih meskipun dikelilingi debu. Wajahnya keriput, tetapi matanya tajam dan penuh wibawa. "Selamat datang, Buyung. Aku sudah menantimu," katanya dengan suara yang dalam dan tenang. Buyung merasa seolah-olah dukun itu bisa membaca setiap pikiran dan keraguan yang ada di dalam hatinya. "Apakah kau sudah siap untuk melakukan ritual?" tanya Pak Wangsa, langsung ke pokok permasalahan. Buyung mengangguk, meskipun hatinya bergetar. "Ya, Kang. Aku sudah memutuskan." Dukun itu kemudian mengajaknya masuk ke dalam ruangan yang gelap, dipenuhi dengan berbagai benda aneh, ramuan, boneka voodoo, dan simbol-simbol gaib yang digambar di atas tanah. Pak Wangsa mulai menjelaskan langkah-langkah ritual yang harus dilakukan. "Kau harus memanggil genderuwo, makhluk gaib yang akan membantumu mendapatkan kekayaan. Namun, ingat, ada harga yang harus dibayar." Buyung mendengarkan dengan seksama, tetapi semakin banyak penjelasan yang didapatkan, semakin berat rasa beban di hatinya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, berusaha tetap tenang. "Pertama, kau harus membawa persembahan. Ini bisa berupa makanan kesukaan genderuwo, seperti daging kambing. Kedua, kau harus mengorbankan darahmu, atau darah orang yang kau cintai," jelas Pak Wangsa. "Kau harus memilih dengan bijak." Mendengar kata darah, Buyung merasa jantungnya terhenti sejenak. Ia teringat pada Maria, istri tercintanya, dan anak-anak yang masih kecil. Rasa takut dan menyesal mulai mengisi pikirannya. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari kesulitan adalah dengan mengambil risiko ini. "Apakah ada cara lain?" tanyanya, suara bergetar. Pak Wangsa hanya menggelengkan kepala. "Tidak ada yang bisa didapatkan tanpa pengorbanan. Jika kau ingin menjadi kaya, kau harus siap membayar harga yang setimpal." Dengan perasaan hati yang hancur, Buyung akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ritual tersebut. Ia merasakan gelombang kesedihan dan ketakutan, tetapi niat untuk menyelamatkan keluarganya menjadi prioritas utama. Hari ritual pun tiba. Buyung kembali ke rumah dengan membawa daging kambing segar dan berbagai sesaji lainnya. Malam itu, ia keluar ke hutan, menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Pak Wangsa. Suasana malam terasa mencekam, hanya suara gemerisik daun yang menemani langkahnya. Di tengah hutan, Buyung menemukan tempat yang sempurna untuk melaksanakan ritual, sebuah area yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang seolah-olah melindungi tempat itu. Ia menyalakan api unggun dan meletakkan persembahan di atas tanah. Dengan hati berdebar, Buyung memanggil genderuwo. "Aku memanggilmu, makhluk gaib, datanglah dan bantu aku," teriaknya. Suaranya menggema di antara pepohonan. Ia merasa bodoh, tetapi rasa putus asa mengalahkan rasa malu. Setelah beberapa saat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Angin bertiup kencang, dan suara bisikan lembut mulai terdengar dari kejauhan. Bayangan gelap muncul di antara pepohonan, dan sosok genderuwo yang besar dan menyeramkan perlahan-lahan muncul di hadapannya. Wajahnya menakutkan, tetapi sorot matanya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. "Apa yang kau inginkan, manusia?" suara genderuwo menggema,
membuat Buyung merinding. Semua rasa takut dan keraguan yang ada di hatinya seolah terhapus oleh kehadiran makhluk itu. Buyung, dengan suara bergetar, menjelaskan keinginannya untuk mendapatkan kekayaan agar bisa menyelamatkan keluarganya dari kesulitan. Aku bersedia melakukan apapun yang diperlukan, katanya, berusaha menunjukkan keteguhan hatinya. Genderuwo menatapnya sejenak, lalu berkata, harganya adalah darah. Siapakah yang akan kau korbankan? Malam itu, Buyung kembali ke tempat yang sama di pinggir hutan, hatinya berdebar-debar. Ia sudah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Daging kambing segar terletak rapi di atas daun pisang, dikelilingi oleh lilin-lilin kecil yang dinyalakan sebagai penerang. Suasana malam sangat sunyi, hanya terdengar suara desiran angin dan sesekali suara binatang malam yang menambah kesan angker. Buyung mengingat kembali semua yang diajarkan Pak Wangsa. Ia sudah siap dengan tekad yang bulat, meskipun dalam hatinya ada rasa ragu yang tak kunjung reda. Aku harus melakukannya demi keluarga, bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan jiwanya. Setelah menyalakan api unggun yang menyala terang, Buyung berdiri di depan persembahan dan mulai mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh Pak Wangsa. Suaranya terdengar gemetar, tetapi ia berusaha mengucapkannya dengan jelas. Aku memanggil Genderuwo, makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar. Datanglah dan penuhi permohonanku. Tak lama setelah ucapannya, angin bertiup kencang, dan suasana di sekelilingnya mulai berubah. Suara gemerisik daun terdengar semakin keras, seolah ada sesuatu yang mendekat. Buyung merasakan hawa yang dingin menyelimuti tubuhnya, dan tiba-tiba, sosok besar mulai muncul dari kegelapan. Genderuwo menampakkan diri dengan wujud yang mengerikan. Tubuhnya besar, berbulu lebat, dan matanya bersinar merah menyala. Apa yang kau inginkan, manusia? Suaranya menggema, membuat Buyung tergetar. Daku ingin mendapatkan kekayaan agar bisa menyelamatkan keluargaku dari penderitaan, jawab Buyung, dengan suara yang hampir tak terdengar. Di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi harapan untuk keluarganya membuatnya berani. Genderuwo mengangguk, tetapi wajahnya tetap menakutkan. Harganya adalah darah. Siapakah yang kau korbankan? Ingat, aku tidak suka ditipu. Buyung terdiam sejenak. Ia tahu, keputusan ini sangat berat. Mengorbankan darah orang yang dicintainya adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, pikirannya kembali kepada Maria dan anak-anaknya. Aku akan memberikan darahku sendiri, katanya akhirnya, berusaha menunjukkan keberanian. Genderuwo tersenyum lebar, tetapi itu adalah senyuman yang sangat menakutkan. Baiklah, namun, kau harus melakukannya dengan penuh kesadaran. Sediakan dirimu. Dengan tangan yang bergetar, Buyung mengambil pisau kecil yang dibawanya. Ia tahu, saat ini, ia harus berani menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Dalam keheningan malam, ia mengguratkan pisau itu di telapak tangannya, merasakan rasa sakit yang menyengat. Darahnya mengalir, jatuh ke tanah, menambah suasana ritual yang menegangkan. Ini darahku, Genderuwo. Aku berikan untukmu, teriak Buyung, mengangkat tangan yang berdarah. Suara angin semakin kencang, seolah menyambut persembahannya. Setelah beberapa saat, Genderuwo mulai bergerak. Dengan darah ini, aku akan memberimu kekayaan yang kau inginkan. Namun ingat, setiap kekayaan memiliki konsekuensi tersendiri. Jika kau tidak bisa memenuhi janjimu, aku akan datang untuk menagihnya. Buyung merasa lega mendengar kata-kata itu, meskipun ada rasa takut yang terus menggerogoti hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi harapannya untuk masa depan yang lebih baik membuatnya terus melangkah maju. Setelah ritual selesai, Buyung kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara-suara aneh mulai mengganggu pikirannya, dan ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Ketika ia menatap langit malam, bintang-bintang berkelap-kelip, tetapi tidak ada rasa tenang yang ia rasakan. Keesokan harinya, Buyung terbangun dengan perasaan aneh. Ia berusaha mengabaikan semua yang terjadi semalam, tetapi bayangan Genderuwo terus menghantui pikirannya. Namun,
saat ia membuka warung, keajaiban mulai terjadi. Pelanggan berdatangan dengan jumlah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sate kambingnya laris manis, dan bisa dibilang warungnya menjadi pusat perhatian di desa. Kekayaan mulai mengalir, dan Buyung merasa bahagia. Ia membeli bahan-bahan yang lebih baik, memperbaiki warung, dan bahkan mulai menyisihkan uang untuk masa depan anak-anaknya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada suara-suara aneh yang terus mengganggu ketenangannya. Malam-malam berikutnya, Buyung sering terbangun dengan rasa cemas, mendengar bisikan-bisikan halus dan suara langkah kaki di luar rumah. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasinya, tetapi saat melihat bayangan gelap di jendela, jantungnya berdebar kencang. Satu hal yang Buyung tidak sadari adalah bahwa kekayaan yang diperolehnya dengan cara pesugihan bukanlah tanpa harga. Ia mulai merasa terperangkap dalam kesuksesan yang tidak pernah ia duga, dan bayang-bayang dari keputusan yang diambilnya semakin mendekat. Di dalam hati, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kekayaan yang datang dengan cepat juga membawa masalah baru. Pelanggan yang datang tampak rakus, seolah-olah tidak pernah puas dengan sate yang mereka beli. Mereka memesan lebih banyak, dan setiap kali selesai makan, mereka akan meminta lagi. Buyung merasa tertekan, seolah ada sesuatu yang mengikatnya pada kesuksesan ini, dan ia tidak bisa kembali lagi. Begitulah, ritual terlarang yang dijalani Buyung membawa konsekuensi yang tidak terduga. Dengan setiap tusuk sate yang terjual, bayang-bayang genderuwo semakin mendekat, menunggu saat yang tepat untuk menagih apa yang telah diberikan. Setelah menjalani ritual pesugihan, Buyung merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Warung sate kambingnya yang dulunya sepi kini dipenuhi oleh pelanggan. Setiap malam, antrean panjang mengular di depan warungnya, dan suara tawa serta percakapan ramai mengisi udara. Buyung tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus mengganggu. Dalam waktu singkat, Buyung dapat melunasi semua hutangnya dan membeli bahan-bahan yang lebih berkualitas. Ia mulai memperbaiki warungnya, menambah tempat duduk, dan bahkan membangun dapur yang lebih besar. Maria, istrinya, melihat perubahan ini dengan rasa bangga. "Kita harus merayakan kesuksesan ini, Bang," serunya dengan senyuman yang cerah. Namun, meski Maria bahagia, Buyung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia melayani pelanggan, Buyung merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Pelanggan tampak rakus, seolah-olah sate kambingnya adalah satu-satunya makanan yang bisa memuaskan dahaga mereka. Mereka menghabiskan porsi yang lebih besar dan terus meminta lebih, bahkan setelah perut mereka terlihat kenyang. "Satu tusuk lagi, Buyung. Satu lagi," teriak seorang pelanggan dengan suara serak, sementara yang lain mengikuti dengan teriakan sama. Malam demi malam, pelanggan semakin banyak. Namun, suasana menjadi semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai mengganggu Buyung. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar bisikan-bisikan halus dan suara langkah kaki di luar rumah. Suara itu terasa semakin dekat, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suatu malam, setelah selesai menutup warung, Buyung berjalan pulang dengan rasa lelah yang menggerogoti tubuhnya. Di tengah jalan, ia melihat bayangan gelap melintas di antara pepohonan. Jantungnya berdebar keras. "Hanya imajinasiku," pikirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia menoleh, bayangan itu sudah menghilang. Rasa takut mulai menguasai pikiran Buyung. Keesokan harinya, ketika Buyung membuka warung, suasana tampak berbeda. Pelanggan yang datang terlihat gelisah, dan banyak dari mereka berbisik satu sama lain. "Ada yang aneh dengan sate ini," bisik seorang pelanggan kepada temannya, namun tidak ada yang berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Buyung segera merasakan ketegangan di udara, dan itu membuatnya semakin waspada. Malam berikutnya, saat Buyung melayani pelanggan, ia merasakan satu hal yang sangat aneh. Seorang wanita tua mendekatinya, menatapnya dengan mata yang dalam, seolah bisa melihat ke dalam jiwanya. "Anak muda,
Kau harus berhati-hati, katanya, suaranya bergetar. Kekayaan ini tidak datang tanpa harga. Buyung merasa tertegun. Apa maksud nenek? Tanyanya, tetapi wanita itu hanya tersenyum misterius dan pergi. Rasa takut semakin menyelimuti pikirannya. Ia mulai memikirkan kembali keputusan yang diambilnya. Apakah semua ini sebanding dengan apa yang telah ia korbankan? Malam itu, ketika Buyung pulang, ia merasakan ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki yang ringan terdengar di belakangnya. Ia berlari dengan cepat, tetapi suara itu semakin mendekat. Saat ia berbalik, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ini gila, gumamnya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah efek dari tekanan yang ia alami. Di malam yang sama, saat ia tidur, Buyung terbangun tiba-tiba. Suara tawa mengerikan dan jeritan mengganggu tidurnya. Ia melihat bayangan genderuwo berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan kosong. Kau telah menerima kekayaanku, tetapi kau belum membayar harga yang sesuai, bisiknya, suaranya seperti gema dari kegelapan. Ketakutan melanda Buyung. Ia tahu bahwa saat ini, ia terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri. Kesuksesan yang diraihnya datang dengan pengorbanan yang tidak terbayangkan. Keesokan harinya, ia merasa semakin tertekan. Setiap kali ia melayani pelanggan, ia tidak bisa lepas dari rasa bersalah. Ia merasa seolah-olah jiwa-jiwa yang terkorban mengintai setiap gerakannya. Hari-hari berlalu, dan Buyung terus berusaha untuk tetap tenang. Ia berusaha mengabaikan suara-suara yang menghantuinya dan fokus pada kesuksesan yang telah diraihnya. Namun, semakin ia berusaha, semakin sulit baginya untuk mengabaikan rasa cemas dan ketakutan yang terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat Buyung pulang dari warung, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di depan rumahnya, ada sekelompok orang yang tampak bingung dan ketakutan. Ada yang tidak beres dengan sate kambingmu, Buyung, teriak salah satu tetangganya. Orang-orang mulai mengalami hal-hal aneh setelah memakannya. Malam-malam setelah peringatan dari tetangganya, Buyung merasa terjebak dalam ketakutan yang semakin mendalam. Suara-suara aneh terus mengganggu pikirannya, dan bayangan genderuwo semakin sering muncul dalam mimpinya. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogoti hatinya, tetapi ia merasa tidak ada jalan kembali. Kekayaan yang ia dapatkan sudah terlalu besar, dan ia bertekad untuk menjaga apa yang telah ia raih, meskipun harga yang harus dibayar terasa semakin mendekat. Hari-hari berlalu, dan suasana di warungnya masih ramai. Namun, setiap kali pelanggan memesan sate, Buyung merasa seolah-olah ada yang menyaksikannya dari balik bayangan. Ia mulai memperhatikan perilaku pelanggan yang datang. Mereka tampak lebih gelisah, dan beberapa dari mereka mulai mengeluh tentang hal-hal aneh yang mereka alami setelah makan sate. Aku merasa seperti ada yang mengikutiku, kata seorang pemuda, matanya penuh ketakutan. Buyung hanya bisa terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Suatu malam, saat Buyung menutup warung, ia menemukan sebuah boneka kecil tergeletak di depan pintunya. Boneka itu terbuat dari kain hitam dan tampak menyeramkan. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, Buyung mengambil boneka itu, merasakannya dingin di tangannya. Apa ini? Gumamnya. Tetapi saat ia menatap wajah boneka itu, ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Rasa takutnya semakin dalam, dan ia melemparkan boneka itu ke dalam api unggun yang masih menyala. Namun, api tidak membakar boneka itu. Sebaliknya, boneka itu seolah menyerap api, membuatnya semakin menakutkan. Ini tidak mungkin, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Malam itu, Buyung tidak bisa tidur. Suara tawa dan jeritan kembali menghantuinya, dan ia merasa seolah bayang-bayang dari keputusannya terus mengejarnya. Keesokan harinya, saat Buyung berusaha melayani pelanggan, ia melihat Maria, istrinya, duduk di sudut warung dengan wajah cemas. "Bang, aku merasa ada yang tidak beres," kata Maria dengan suara bergetar. Anak-anak juga sering terbangun di malam hari, mereka bilang melihat sosok menyeramkan di jendela. Mendengar itu, hati Buyung teriris. Ia tidak ingin keluarganya merasakan dampak dari keputusannya yang keliru. "Jangan khawatir, sayang,"
Ini hanya sementara. Kita akan melewati ini bersama, jawab Buyung, walaupun dalam hatinya ia meragukan kata-katanya sendiri. Rasa bersalah semakin membebani pikirannya, dan ia merasa semakin terasing dari keluarganya. Ia berusaha untuk tersenyum, tetapi rasa cemas di wajah Maria membuatnya semakin merasa bersalah. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Buyung terbangun mendengar suara bisikan. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamarnya dan menuju ke dapur. Di sana, ia melihat bayangan genderuwo berdiri di sudut, menatapnya dengan tatapan kosong. Kau belum memenuhi janjimu, bisik makhluk itu, suaranya menggetarkan tulang Buyung. Saatnya membayar. Buyung merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku sudah memberikan darahku. Kau harus memberikan lebih dari itu, jawab genderuwo. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan yang lebih besar. Aku ingin jiwa dari orang yang kau cintai. Kata-kata itu menghantam Buyung seperti petir di siang bolong. Ia merasakan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Tidak, aku tidak akan mengorbankan keluargaku, teriaknya, tetapi suara genderuwo hanya tertawa, tawa yang mengerikan dan menakutkan. Dalam keputusasaannya, Buyung berlari keluar, mencari perlindungan di tengah malam. Ia merasa tidak ada tempat yang aman. Di luar, angin berhembus kencang, seolah mengusirnya dari dunia yang ia kenal. Di tengah kegelapan, Buyung teringat pada anak-anaknya. Rani dan Dodo, wajah polos mereka muncul dalam pikirannya. Ia tidak ingin mereka menderita akibat keputusan bodohnya. Kembali ke rumah, Buyung menemukan Maria terbangun, tampak ketakutan. Bang, ada yang aneh. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita, katanya, matanya penuh kecemasan. Buyung merasakan hatinya hancur. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya. Sayang, maafkan aku, ucapnya, air mata mulai menggenang di matanya. Dalam keputusasaannya, Buyung memutuskan untuk menemui Pak Wangsa. Ia berharap dukun itu bisa membantunya menemukan jalan keluar dari kegelapan yang telah ia masuki. Dengan langkah cepat, ia menuju rumah Pak Wangsa di pinggir hutan, berharap bisa mendapatkan penjelasan tentang cara untuk menebus kesalahannya. Setibanya di sana, Buyung mendapati Pak Wangsa sedang duduk di luar, menunggu. Kau datang terlambat, Buyung, kata dukun itu, suaranya tenang tetapi penuh makna. Kau telah memasuki jalan yang berbahaya, dan kini saatnya untuk membayar. Bagaimana caranya, Kang? Aku tidak bisa mengorbankan keluargaku. Suara Buyung hampir putus. Aku tidak ingin kehilangan mereka. Pak Wangsa menggelengkan kepalanya. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Jika kau ingin menghentikan semua ini, kau harus menerima konsekuensi dari kesalahanmu. Tetapi ingat, tidak ada jalan yang mudah. Bingung dan putus asa, Buyung meminta Pak Wangsa untuk menunjukkan jalan keluar. Namun, saat dukun itu menjelaskan bahwa jalan kembali memerlukan pengorbanan yang lebih besar, Buyung merasa terjepit. Ia tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindari konsekuensi dari tindakan yang telah ia ambil. Saat kembali ke rumah, Buyung merasakan kehadiran bayangan yang terus mengikuti. Suara genderuwo terdengar di telinganya, mengingatkan bahwa waktu semakin menipis. Dalam ketakutan, ia kembali ke rumah dan mendapati Rani dan Dodo terbangun, menangis ketakutan. Ayah, ada sosok menakutkan di luar, seru Dodo, menggenggam tangan kakaknya. Buyung merasa hatinya hancur. Ia memeluk anak-anaknya, berusaha melindungi mereka dari kegelapan yang mengancam. Tidak ada yang akan terjadi pada kalian, janjinya, meskipun ia sendiri tidak yakin. Dalam pelukan itu, ia merasakan penyesalan yang mendalam, kesedihan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari ketidakberaniannya. Malam itu, Buyung terbangun dengan teriakan. Ia melihat genderuwo berdiri di dekat jendela, menatapnya dengan tatapan kosong. Waktumu hampir habis, bisiknya. Apa yang akan kau pilih? Kehidupan keluargamu atau kekayaan yang kau inginkan?